karena sebentar lagi akan mengadakan walimatul ursi. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Berikutnya Ibu Haji Ice Rismawati. Saya Pak. Bapak Chandra. Bapak Trio Handoko. Saya. Munirah. Dede Sonaji. Hadir Pak. Sama Muhammad Wahdarosad. Presentasi yang pertama yaitu Ibu Haji Ice Rismawati. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Langsung saja mungkin dengan pengertian risk dan return. Risk atau resiko adalah besarnya penyimpangan yang mungkin terjadi dari return yang diharapkan. Yang kedua yaitu suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Kemudian pengertian terakhir sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sanskritnya belum muncul, Bu. Kenapa, Bu? Sanskritnya mana? Ini slide. Udah kan? Udah ini udah. Coba dilihatkan dulu itu. Udah ini. Emang nggak muncul ya? Belum. Belum muncul, Bu. Posisi tampilannya, Bu. Dibuka Bantu aja sama Pak Dokter. Tapi ininya udah. Tapi di layar ini udah ya. Minta dibantu sih, Pak. Siapa? Keluar dulu Bu, share screen-nya Bu. Share screen-nya keluar dulu. Udah, terus? New. Agak muncul gitu. Kok muncul sih? Gimana ini? Bapak, mohon maaf, minta dibantu ininya apa? PPT-nya, Pak. Kita nggak bisa tampilkan di sini, Pak. Keluar dulu, Bu. Iya, Ibu keluar dulu itu. Share screen-nya Ibu keluarkan dulu. Nah, oke. Sekarang PPT-nya Ibu coba buka. Sudah belum buka PPT-nya? Enggak, jangan share screen dulu. Ibu buka dulu PPT-nya. Ibu keluar dulu. PPT-nya udah dibuka belum? PPT yang mau Ibu share sudah dibuka belum? Nah, oke. Terlihat, Pak. Ya, sudah terlihat, Bu.
Udah kelihatan. Udah. Ya, sudah terlihat. Balik lagi. Udah. Baik, dilanjut ya. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Risk atau resiko adalah besarnya penyimpangan yang mungkin terjadi dari return yang diharapkan. Pengertian yang kedua adalah suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Yang ketiga sebagai Ibu belum gerak itu Bu PT-nya. Udah Pak, udah kita buka ini Pak. Ya, tadi artinya Ibu tadi salah milih pada saat share screen itu kan ada pilihan. Pada saat Ibu share screen itu ada pilihan yang mau di-share, screen yang mana. Coba Ibu keluar dulu itu share screen-nya. Nah, terus kemudian sekarang share screen-nya Ibu klik, di sana kan ada pilihan. Ya enggak? Ada pilihan kan, ada screen, ada apa di sana kan? Nah, itu Ibu pilih yang kenapa Ibu pilih Explorer lagi? Itu Explorer Bu yang Ibu pilih. Jangan Explorer. Gimana Pak? Pilih dulu. Oke, share screen-nya klik. Buka dulu. Share screen-nya klik. Share screen yang warna hijau itu di zoom, diklik. Oke, nanti kan muncul itu kan, muncul jendela itu kan. Nah, itu coba cari itu yang PowerPoint-nya tadi. Ya, coba digerakkan dulu, Bu. Coba geser-geser. Nah, ya wes, gerak gitu. Ya udah dari situ aja. Udah itu aja. Jangan di close. Jangan pakai. Ya itu aja udah dari PowerPoint itu aja. Jangan jangan di slideshow, jangan. Oh iya Pak. Terus Udah. Baik, dilanjut. Sedangkan return adalah sebagai hasil pengembalian investasi atau pada umumnya dinyatakan dalam presentasi dari investasi. Lanjut, resiko dan tingkat pengembalian. Kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Resiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Satu, secara berdiri sendiri atau stand alone, di mana aset tersebut dianggap terpisah. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap sebagai salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Resiko investasi berkaitan dengan probabilitas yang berproduktif rendah atau pengembalian yang negatif. Sangat besar mempunyai peluang pengembalian yang rendah atau negatif yang beresiko investasi, yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktivas bersih atau NAB yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi, yang sering disebut juga dengan resiko sistematik atau systematic risk. Artinya, resiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Dilanjut sama siapa ini? Presentasi selanjutnya yaitu Bapak Chandra. Sudah sih? Terusin aja. Oh, iya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk meneruskan dari Mbak Cice. Saya Chandra, terkait dengan presentasi ini kita lanjutkan adalah resiko inflasi, di mana resiko inflasi juga disebut juga sebagai resiko daya beli.
Artinya adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa yang akan datang atau masa depan. Karena perubahannya daya beli yang disebabkan oleh inflasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Next, untuk selanjutnya adalah resiko falas atau nilai tukar mata uang. Resiko valuta asing atau falas adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Biasanya kita membandingkan antara rupiah dengan US dollar dan lain sebagainya. Kemudian resiko reinvestment. Resiko ini merupakan resiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Dan yang adalah selanjutnya adalah resiko negara, di mana resiko ini disebut juga resiko politik. Hal ini didasarkan pada kondisi berpolitika negara. Dari resiko ini juga masih ada kaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun. Bahkan tidak mungkin jika investasi yang sudah ditanggung akhirnya hilang begitu saja atau merugi. Untuk selanjutnya itu Dede. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Dalam mengelola resiko pada dasarnya ada 4 cara. Yang pertama dengan memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar beresiko tersebut tidak menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Nah, ini pentingnya dalam setiap perusahaan ada manajemennya untuk mengelola resiko ini, sehingga tidak terjadi resiko yang terlalu besar. Seperti ada Pak Ketua R2 ini punya perusahaan, dia produksi frozen, nugget, sotong, dan lain-lain. Nah, untuk memperkecil resikonya, dia melihat kemampuan toko yang didistribusinya. Jadi kalau semisal kebutuhan tokonya itu 10 bal satu hari, maka dia hanya mengirim 10 bal setiap hari. Itu sesuai kebutuhan. Jadi ketika ada kelebihan, nah ini tidak beresiko makanannya basi atau busuk dan lain sebagainya. Ini salah satunya, salah satu memanage agar tidak terjadinya resiko. Yang kedua, mengalihkan resiko dengan cara mengalihkan ke tempat lain, seperti kita ada asuransi gitu. Terus yang ketiga, mengontrol resiko. Nah, kalau mengontrol resiko ini terjadi pada beberapa perusahaan, ada antisipasi resiko. Seperti contohnya adalah memasang alarm terhadap mobil. Nah, ini tujuannya untuk keamanan dan lain sebagainya, supaya tidak ada resiko pencurian dan lain sebagainya. Terus ada lagi contohnya menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Nah, ini juga mengontrol resiko supaya tidak terjadi pencurian, kejahatan, perampokan dan lain sebagainya, sehingga perusahaan ini tidak terjadi resiko apapun kayak gitu. Terus yang keempat, ada pendanaan resiko dengan cara menyediakan dana cadangan. Nah, ini khawatir ada resiko kerugian tinggi, ketika punya dana cadangan ini bisa antisipasi kayak gitu. Seperti ada perubahan terhadap nilai tukar dolar di pasaran, maka kebijakan bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar. Karena kan kita tahu nilai dolar ini semakin tinggi nilainya terhadap rupiah. Terus materi selanjutnya adalah hubungan antara resiko dan return atau pengembalian. Nah, ini hubungannya yang pertama bersifat linear atau searah.
Contoh kalau tadi ada resiko dari perusahaan ketua kelas tadi Nugget, ketika ada risiko kerugian barang itu busuk, maka ada return kembali ke produk itu, kembali ke perusahaan. Jadi si tokonya pasti mengembalikan karena contoh barangnya basi dan lain sebagainya. Terus semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula resikonya. Nah, ini jelas satu arah. Ada ketika pengembalian tinggi, resiko juga tinggi. Bagaimana? Ya tadi resikonya adalah barang tidak terjual, barang juga busuk, barang juga dibuang, maka tingkat kembali modalnya juga tidak kembali, maka ini menimbulkan resiko kerugian. Terus yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Nah, yang selanjutnya, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal atau tadi sesuai alur dan lain sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Pak Menurut Maurice of Well tentang karakter seorang investor yang netral terhadap risiko tersebut secara umum ada dua, yaitu satu, takut pada risiko. Karakter ini di mana sang pembuat keputusan sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Karakter pemilih yang kedua, lanjut aja. Yang kedua, hati-hati pada resiko atau risk indifference. Karakter ini di mana sang pembuat keputusan sangat hati-hati terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim disebut sebagai tipe ragu-ragu. Yaudah, itu yang saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya, oleh Trio. Dari sini aja. Bisa dari sini bisa. Dari sini aja. Ntar Bu. Itu feedback itu. Ini nggak ada judulnya. Seru. Siapa ya? Dulu. Selanjutnya, kekhawatiran tentang CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Rujukan yang kami ambil yakni dari Traynor 1961, Sharpe 1964, dan Lindner 1965, Sharpe et al. 2005-2405. Dia menyebutkan bahwa Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model penetapan harga
aktivitas equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return akan sekuritas tertentu fungsi linear positif sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Kemudian dari teman-teman menyimpulkan bahwa pada CAPM risk and return berhubungan positif dan linear. Artinya apabila semakin besar risiko investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Sebagai investor, kita akan memilih investasi yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Sensitivitas sekuritas itu artinya risiko sekuritas itu sendiri yang dilambangkan dengan beta atau B. Sementara itu, portofolio pasar di Indonesia dapat diwakilkan oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG ini sendiri merupakan suatu indeks yang bisa mengukur pergerakan pasar saham yang ada di Indonesia. Apabila IHSG menurun, maka rata-rata saham emiten juga menurun. Dan begitu pula sebaliknya. Hal ini tergantung pada tingkat sensitivitas sekuritas tersebut terhadap IHSG. Sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasar dapat pula disebut sebagai systematic risk atau market risk. Selanjutnya, Mumuy. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang CAPM. Asumsi-asumsi yang mendasari terbentuknya CAPM terangkum dalam Husnan 2015 halaman 140 sebagai berikut. Poin pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian, siapapun dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa dibebankan dengan biaya transaksi. Yang kedua itu fully divisible, artinya investasi sepenuhnya dapat dibagi-bagi. Dengan kata lain, investor dapat berinvestasi sekecil apapun pada seluruh jenis sekuritas. Poin ketiga, tidak ada pajak penghasilan, artinya investor akan merasa memperoleh dividen atau memilih capital gain. Poin 4, investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Poin kelima, investor bertindak atas pertimbangan expect value menggunakan standar deviasi return. Poin 6, diperbolehkan surplus, artinya investor dapat membeli dan menjual sekuritas dalam waktu yang singkat. Terdapat riskless lending atau borrowing rate, artinya investor dapat menyimpan dan meminjam aset dengan tingkat bunga yang sama. Pengharapan yang homogen, artinya investor sepakat mengenai expect return, standar deviasi, dan koefisien korelasi antar return. Poin 9, semua aktiva dapat diperjualbelikan. Di sini ada kelebihan CAP perhitungan jangka pendek. Poin mudah didapatkan. Poin ketiga yaitu untuk mengestimasi return CAPM, yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai resiko tunggal dalam mengestimasi return saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang telah kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saran dan kritik yang membangun kami harapkan, bukan sebuah pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanya. Ini nanya. Ya, silakan bertanya, nggak apa-apa. Ya, itu bisa-bisanya Bu Yuli aja itu. Pak Dokter. Ya, silakan. Bu Yuli catat ya, Bu Yuli dan kawan-kawan catat ya. Nanti Bu Yuli kan moderatornya, tinggal tunjuk aja apakah siapa tadi, Pak Dede, apakah Pak Muhammad Wahdi atau siapa begitu. Silakan Pak Yusron. Coba tanya. Baik, Pak Amir sebentar sudah duluan. Terima kasih Pak Dokter, terutama kepada kelompok 3R2 dan kelompok 3R. Saya mungkin ini. Mohon maaf Pak Yusri, suaranya tidak kami dengar jelas. Ya, kedengar ya, saya coba matikan. Dari sini bisa kira-kira kedengar nggak? Jelas Pak. Saya kira pakai headset lebih jelas. Terima kasih sekali Aplus untuk presentasinya untuk R1 BKR2, sangat luar biasa, kompak sekali. Alhamdulillah dalam rangka pengelompokan ini akan terjalin kekeluargaan ya, kedekatan antar sesama alma mater di MM. Ibu Yuli dan rekan 2 kelompok 3 dalam saya coba sebetulnya jujur aja terkait risiko tentang keuangan atau di perusahaan-perusahaan yang dijelaskan tadi, baik di R1 atau R2, saya tidak begitu paham, menguasai karena tidak ada pengalaman di sana. Jadi butuh waktu banyak sekali untuk bisa paham. Hanya saya coba antara pengelolaan risiko di pemerintah instansi dengan pengelolaan risiko di perusahaan. Saya coba jikalau di instansi pemerintah perencanaan, atau mungkin ini orang-orang yang paham adalah rata-rata yang di bagian PNS yang di bagian perencanaan atau akan paham mungkin akan paham karena utamanya dalam perencanaan program kerja atau program kegiatan selama periode tahun, kemudian juga penganggarannya. Setelah dilakukan perencanaan, sudah memunculkan program dan anggarannya, itu biasanya kita diminta DPR-nya, dampak pengendalian risiko. Nah ini sudah pasti. Pak Yusron dipercepat ya, ini waktunya sudah mau habis. Ya, langsung to the point aja Pak. Oke, baik ya. Ya, kalau di perusahaan di instansi ada bagian-bagian yang merencanakan dampak pengelolaan risiko. Nah, ini kemungkinan kan yang mengacu kepada, ada juga dari peraturan menteri, dari Mendagri, ada juga dari beberapa badan cyber, kemudian juga nah ini jadi acuannya sudah ada. Acuannya kalau untuk instansi itu acuannya sudah ada dari peraturan-peraturan menteri, sehingga kita hanya belajar, kita ikuti presentasinya, kita ikuti semuanya, dan sudah ada kolom-kolomnya. Tetap saja untuk pengelolaan risikonya harus tetap oleh kita. Dan pertanyaannya adalah ini adakah persamaan ya dengan perencanaan atau pengelolaan risiko di perusahaan? Artinya mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam setiap penganggaran produk atau apa dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan, risikonya tentu sudah terbaca. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya itu saja sih, keterkaitan tentang bidang-bidang tertentu di sebuah perusahaan yang menangani tentang pengelolaan risiko tersebut. Terima kasih. Ya. Itu saja, terima kasih. Yuli, pertanyaannya bagaimana di perusahaan swasta untuk pengendalian risikonya? Apakah sudah ada instrumen-instrumennya begitu? Atau mikir sendiri begitu ya? Silakan Bu Yuli dan kawan-kawan. Ya, seperti itu. Apakah bikin sendiri gitu atau instrumennya ada? Itu betul sekali Pak. Pak Dokter, betul.
Pak, sebisa kami dan semampu kami. Tadi apa sih? Adakah persamaan perusahaan perencanaan? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yusron. Pertanyaannya tadi persamaan perusahaan dan instansi pemerintah ya dalam menanggulangi resiko gitu. Jadi setiap pemerintah ataupun perusahaan, kalau di pemerintahan ada yang namanya program kerja, gitu. Di program kerja itu ada masing-masing bidang. Terus kalau di bidang keuangannya ada program kerja tentang keuangan, ada uang masuk, ada uang keluar, ada uang operasional dan lain sebagainya. Nah ini dibahas secara rinci. Kan ada ada instrumennya bagaimana cara keuangan ini supaya tidak terjadi resiko. Bagaimana tadi ada kunjungan ke lapangan, contoh di pabrik apa gitu, perusahaan yang membuat produksi tadi kayak nugget dan lain sebagainya. Jadi untuk menanggulangi resikonya dibuat perencanaan. Apakah kita harus ke lapangan dan lain sebagainya untuk melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Nah, ketika melihat kebutuhan pasar, kita bisa juga lihat resikonya. Kalau kebutuhan pasar tadi cuma produk 100 gitu, ya kita distribusi 100, nggak boleh lebih. Nah, itu justru yang menimbulkan resiko kerugian nantinya gitu. Kalau tadi di perusahaan, justru kita ada program kerja yang di masing-masing bidangnya. Jadi untuk serinci mungkin bagaimana program kerja itu bisa tercapai dengan baik, gitu. Ya pengelolaan tadi kayak keuangan, menganggarkan ini, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Ini kan sudah terinci jelas. Jadi sudah RAB-nya sudah terrinci jelas, jadi tinggal ya pelaksanaan. Adapun resiko tadi RAB itu jadi acuan untuk menanggulangi resiko itu, begitu. Kalau di dalam pemerintahan, rencana anggarannya gitu. Kebutuhan contoh pemerintah membuat jalan sepanjang mana gitu. Ketebalan jalannya seperti ini, pelaksanaannya seperti ini, orangnya seperti berapa orang, konsumsinya bagaimana, itu dirinci secara jelas. Jadi harus transparan. Nah itu ada instrumennya seperti itu Pak Yusron gitu ya. Mudah-mudahan paham Pak ya. Terima kasih. Sedikit menambahkan boleh? Silakan Pak, tambahkan Pak. Fokus ke perusahaan Pak ya, bukan ke pemerintahan ya. Fokus kalau misalkan investasi kita menghindari resiko, ada instrumennya tidak. Fokus ke perusahaan Pak. Silakan. Jadi sedikit bukan menjawab ya, artinya sedikit sharing atau curhat ya Pak ya, karena rata-rata teman-teman di sini itu kan mayoritas ASN gitu, dan kebetulan saya sebagai budak korporat Bu, Pak izin. Jadi saya budak korporat di lembaga keuangan, leasing lah tepatnya di BFI Finance Tbk. Kalau berbicara masalah manajemen resiko itu memang ada regulasinya Pak. Regulasinya kita kan dari head office itu membuat sebuah aturan atau SK. Nah, jadi acuannya di situ semua Pak. Jadi ada aturan perusahaan, kemudian mungkin nanti dikembangkan sedemikian rupa dengan mereka. Nah, muara kontrolnya itu yang bisa menjamin atau meminimalisir daripada resiko turunnya saham dan sebagainya Pak. Contoh, saya di Departemen Internal Audit, untuk bisa meminimalisir resiko-resiko kerugian perusahaan, kita ada sistem kontrol baik data maupun lapangan. Makanya di internal perusahaan saya itu ada yang sering digembor-gemborkan itu tolak fraud atau tolak bisa dikatakan fee ataupun mengambil hak yang bukan yang untuk hak orang lain lah pada intinya. Nah jadi gini Pak, kalau di saya itu mengatur regulasinya tadi apa namanya tadi? Regulasi induk regulasinya, acuannya dari mana tadi lupa. Acuannya BSK. Jadi di perusahaan saya itu ada SK itu surat keputusan atau
SK, aturan main perusahaan lah. Oh iya. Nah, di situ ada SK. SK itu yang menggodok head office. Dikeluarkan oleh head office. Berarti dari perusahaannya apa ya? Masing-masing perusahaan. Oke, iya. Jadi head office itu menggodok, mengkaji sesuai dengan regulasi yang ditentukan pemerintah juga, Pak. Nggak semerta-merta mereka juga buat aturan tanpa ada dasar gitu. Jadi mereka membuat aturan. Siapa yang membuat aturan? Ya pejabat-pejabat yang ada di situ, Pak, baik direksi maupun pemilik saham. Nah, yang mengontrol itu rata-rata itu orang audit, karena kita ada lembaga independen internal audit. Kalau memang sudah ada SK yang mengatur, artinya orang audit ini punya kekuatan penuh, punya power penuh untuk mengontrol segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, Pak. Jadi kalau seandainya perusahaan pengen maju, kemudian integritas karyawannya sendiri itu kurang, itu nggak akan maju. Logika sederhananya gitu, Pak. Contoh, kita punya standarisasi penjualan ya. Penjualan kita kan jualan uang lah bahasanya ya, karena kan lembaga keuangan. Ketika penjualan dalam 1 bulan itu tidak mencapai target, apakah ada kesalahan mekanisme ataupun aturannya dalam tim tersebut, di tim bisnisnya itu? Nah, kalaupun dalam 1 bulan itu melebihi target lebih dari 100% sampai 200%, kita juga patut curiga. Ini orang kerja kok sampai segininya amat gitu. Kita juga harus curiga, bener nggak sih sistem kerjanya? Apakah ada indikasi-indikasi yang memang tidak sesuai dengan SK yang sudah ditentukan? Nah, di situ kita nanti ada tim pemeriksaan, Pak. Nah, tim pemeriksaan di saya ini cukup variatif, Pak. Ada yang memang audit reguler bulanan, ada yang 1 tahun 3 sampai 4 kali. Nah, kita ringsnya hanya, Pak. Ya, tujuan perusahaan membuat sebuah organisasi internal audit ini bukan semerta-merta untuk ya nambah-nambahin atau ngelengkapin, memang punya tujuan khusus untuk mengontrol integritas karyawan. Nah, ini kemudian muaranya kepada resiko, Pak. Tingkat resiko ini gimana caranya saham perusahaan ini bisa stabil, karena memang kinerja perusahaannya bagus, karena memang integritasnya dijaga. Kemudian kan, mohon maaf ya, kalau berbicara finance itu kan ya agak sedikit sensitif dengan keuangan ya, Pak. Kadang-kadang kan mungkin Bapak sering dengar debt collector segala macam, kerja narik dan sebagainya. Nah, itu ada aturan mainnya. Kadang-kadang ada yang menggelapkan dan sebagainya. Nah, kalau ada aturan kemudian masih ada yang langgar, nah itu kan udah ada konsekuensinya toh. Nah, SK sudah mengatur orang audit kan memang ada kesalahan prosedur 1, 2 kita kontrolnya dari situ, Pak. Mungkin gambaran dari saya seperti itu, Pak. Bisa dipahami atau mungkin, tapi kalau seandainya memang nggak sesuai dengan apa namanya yang diinginkan oleh Bapak, ya saya mohon maaf, Pak, karena ya ini ilmu saya cukup terbatas, Pak. Mungkin minta ditambahkan oleh Pak dosen sendiri gitu, mohon maaf, Pak. Baik, terima kasih. Mekanisme sudah dijelaskan oleh Pak. Mantap, oke lanjut. Ya, jadi yang tadi diceritakan Pak Trio ya, Pak Trio itu berbicara tentang pelaksanaan manajemen manajemen risiko ya di perusahaan swasta yang tadi disampaikan sebelumnya. Itu adalah bagaimana pengendalian aktivitas di pemerintahan. Jadi memang kalau berbicara operasional, pengendalian risiko operasional tadi seperti yang disampaikan Pak Trio tadi ya, ada aturannya. Memang tidak mungkin karyawan bekerja atas inisiatif sendiri, semuanya harus berdasarkan aturan. Nah, agar supaya operasional itu tidak melenceng begitu ya. Nah, konteks kita sekarang itu adalah risk dan return untuk investasi. Nah, bagaimana kita berupaya supaya risikonya minimal dengan cara memantau laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan itu laba dan labanya cenderung meningkat, itu pasti investasinya menguntungkan. Ya, kalau perusahaan itu rugi dan cenderung akan bangkrut, itu pasti nilai investasinya turun, gitu loh. Nah, ya, jadi indikator yang paling utama untuk mengurangi risiko adalah lihat laporan keuangan, analisis laporan keuangan, bagaimana kemampuan labaannya perusahaan itu. Dalam jangka panjang ini ada resistensi tidak.
Itu satu. Kedua, lihat manajemennya. Manajemennya terpercaya tidak. Kalau dia terpercaya, ada kemungkinan untuk terus meningkat. Ya, tapi kalau ada pergantian pimpinan, tiba-tiba berganti, ya karena regulasinya nggak jelas, tiba-tiba berganti dan seterusnya begitu. Nah, kemungkinan kan tata kelolanya nggak bagus, gitu ya. Nah, di laporan keuangan tentu saja laporan keuangan sudah diaudit ya, bukan laporan keuangan yang belum audit. Di BEI Bursa Efek Indonesia laporan keuangannya pasti yang sudah diaudit, artinya sudah terpercaya lah begitu ya. Dan yang ketiga, lihat tren pasar, Pak. Lihat tren pasar. Ya, pasar meresponnya seperti apa, ya, dan itu faktor yang besar sekali ya untuk kita sebagai indikator per awal kita apakah kita mau investasi atau tidak ya. Jadi kalau pasar lagi turun ya jangan investasi dulu gitu, sebaiknya alihkan ke investasi yang lain ya, jangan ke saham dulu ya, ke yang lain ya, yang lainnya banyak lah ya begitu, kita nggak perlu bahas yang lainnya ya. Jadi tahan investasi di saham, kita alihkan ke yang lain. Nah tapi kalau pasar sudah bagus, kita bisa melakukan investasi di sana. Ya, jadi bisa melihat di situ Pak. Kalau investasi pertama laporan keuangan, ya kita analisis, kita sudah belajar rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio activity ya dan yang lain-lainnya. Pada saat kita berbicara rasio, nah kita nilai ya, kita judge ya perusahaan itu sehat atau tidak. Kalau sehat ya berarti bagus ya. Terus kemudian manajemennya bisa dipercaya atau tidak, track recordnya bagus atau tidak. Kalau bagus berarti kita bisa investasi di sana. Dan yang ketiga tren pasar. Minimal itu saja Pak. Seperti apa arahnya ya. Nah kalau ketiga hal itu jelek, kurang bagus, maka hati-hati. Bisa jadi kenaikan harga saham itu hanya sementara yang nantinya akan turun. Ya, gitu. Itu saya kira Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, tadi di R1 kelamaan, terus terang saya lupa kalau ini 2 kelas. Jadi ya, lupa ya, oke. Baik, saya kira itu, mohon maaf ini saya melebihkan waktunya ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, terima kasih ini untuk kelompok R1 dan kelompok R2 ya, Bu Yuli dan kawan-kawan, tadi Pak Asep ya, Pak Asep dan kawan-kawan, terima kasih atas presentasinya, luar biasa ya, kita bisa berdiskusi hari ini. Oh iya, dari Bu Yuli belum ditutup ya, karena Bu Yuli sudah buka harus ada di penutupnya Bu, mangga Bu, ditutup dulu Bu Yuli. Nah, kelupaan terus saya ya, sudah tua barangkali. Oke, Bu Yuli silakan. Terima kasih kepada Pak dosen dan semua rekan-rekan baik baik R2 maupun R1. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru lihat Bagikan bagikan yuk. Ya baik Bapak Ibu, itu ya saya kira cukup, ini sudah harus bagi beseknya. Ya, barangkali bisa dikomunikasikan dengan pengelola ya, kapan kita offline gitu ya, kayaknya lebih seru gitu ya. Betul Pak dosen, cocok. Silakan itu dikomunikasikan aja dengan pengelola. Jadi saya ada cerita menarik gitu ya, di program S3 Untirta kan sebagian online, sebagian offline. Pada saat dikumpulkan semua offline itu seru gitu. Ya, kebetulan mahasiswanya ada yang dari Palembang, ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan, dari Lampung, dari Bandung, dari Bogor. Begitu dikumpulkan masing-masing bawa oleh-oleh, seru gitu loh. Ya, jadi kuliahnya seru. Kita saling mencicipi. Ya, kita mencicipi oleh-oleh dari Bogor, kita bisa mencicipi oleh-oleh dari Lampung dan seterusnya. Jadi wah luar biasa, dari situ kita semakin merasakan ya keberagaman Indonesia yang luar biasa, dari sisi makanannya beragam ya, enak-enak semua gitu. Jadi kita pengalaman di sana ya. Barangkali nanti program MMUPG juga
ada offline gitu ya, bapak-bapak nanti bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi ya. Jadi seru gitu ya. Jadi kita tidak hanya tahunya daerah kita sendiri ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya, silakan dikomunikasikan aja dengan pengelola ya. Saya sangat senang kalau ada offline. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imet, Resto mana ya Resto? Hadir. Ayo Suron sehat. Recording stopped. Izin left.